Oke, teman-teman, thank you banget yang udah datang. Ini 48 ini, dan kalian nggak akan kecewa datang hari ini. Karena PPT-nya, PPT kita pada nendang semua. Hari ini adalah materinya cukup ekstrim, adalah eh, membawakan gimana kita menghandle problem. Atau emang menghandle student-student yang bermasalah. Kita dalam hal mengajar pasti akan ketemu masalah. Udah nggak mungkin lah tutor-tutor itu ketemu yang murid baik-baik saja terus dari awal ketemu sampai akhir pasti ada aja eh, murid yang problematik atau parentsnya yang problematik itu pasti ada, beneran, berkali-kali. Nah, ya kan, pasti ada case-case kayak gini tuh, dan gimana cara kita handle-nya. Oke, aku share screen nih. Oke, pertanyaan ini presentasi aku adalah, oke, kelihatannya ini suaraku kejelas ya. Oke, tuh, how to handle trouble and problem. Kok kok nggak bisa sih? Oh, jangan di out, jangan di autoplay dong. Oke, how to handle trouble and problem. Trouble and problem itu nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Dari segi teknis atau segi orangnya, ada aja. Problem itu bisa terjadi dari segi manapun. Segi teknis internetnya, habis itu terkadang hal yang simple bahwa salah misalnya kan dia kelas pertama tuh harusnya kan di allow atau izinkan, malah dipencet block. Itu aja bisa jadi problem mau refund loh. Dan itu case-nya ada tadi di kelasnya Kak Devi, aku siang-siang tadi ngurusin masalah itu. Kan lucu gitu loh. Kan di onboarding udah jelas. Ini nanti kalau Google Chrome meminta akses, tolong di allow ya. Jangan di block. Di block nggak bisa ngembaliin, nggak bisa ngereset akses, akhirnya nggak ikut kelas minta refund. Ada-ada aja kan. Nah, gini, gimana sebagai seorang tutor kita harus bersikap? Ada trouble, ada problem. Gimana sih kita harus bersikap? Serius. Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah trouble students and parents itu is real. Kalau ada yang orang ngomong itu nanti salah, berarti emang tutornya yang nggak bagus atau tutornya yang nggak bisa handle, itu salah besar ya. Troublemaker, students and parents itu adalah real, real kejadiannya nyata. Hal student sama parents yang bermasalah yang ribet itu benar terjadi. Latar belakangnya berbagai macam ya. Karena emang sorry nggak terbiasa dengan teknologi yang pertama. Yang kedua adalah mm, menganggap oh klien itu adalah raja di atas segala raja. Itu juga permasalahan yang terjadi, dan aku bebas, dan banyak yang terjadi lah, entah over promising di awal atau banyak hal. Kucingnya lucu banget. Oke, dan banyak yang terjadi. Oke, karakteristik siswa dan orang tua ini yang emang menyulitkan. Jadi emang karakternya kayak gitu gitu loh. Jadi emang karakternya maunya diperhatiin, habis itu maunya menang sendiri, maunya nggak mau kalah, dan segala keinginannya pokoknya gini, ekspektasinya tinggi lah. Habis itu permasalahan umum yang terjadi adalah permasalahan dia pemahamannya yang salah, komunikasinya yang salah, atau berbagai hal. Atau biasanya salah pemahaman, akhirnya dia marah. Sebenarnya dia cuma nggak paham aja. Dan banyak hal. Nah, terus gimana sikap kita sebagai tutor? Ini nggak urut ya teman-teman. Tadi bikinku setengah jam sebelumnya. Oke, bikinku setengah jam sebelumnya. Aku kabari di grup tadi. PPT ku baru jadi guys. Terus habis itu ternyata yang lain, speaker yang lain jawab apa? Sama.
Mas Kevin, Mas Fadli juga sama. PPT ku juga baru jadi. Luar biasa sekali. Lanjut. Oke. Yang pertama adalah sikap tutor yang efektif. Yang pertama adalah yang dilakukan adalah empati dan kesabaran. Kalau ada orang yang marah ini orang marah, kalian jangan balas marah dulu. Bilang apa? Mohon maaf Pak atas kendalanya. Tadi ini Devi datang nggak ya? Itu contoh yang bagus banget tadi. Devi tadi bilang eh pas ada kendalanya kayak gitu, tadi bilang bahwa sorry Ki, atas kendalanya mohon maaf, ini tidak akan terjadi lagi. Apakah ada yang perlu dibantu? Nah itu. Jadi membangun mengasih makan egonya mereka biar sampai mereka jangan dibantah itu hal yang penting ya. Buat angernya dia, kemarahan dia itu biar mereda dulu. Kan kalau orang marah itu kadang maunya marah aja. Kayak maunya emang marah doang. Emang emang dia ada keinginan buat marah gitu. Ada keinginan buat marah-marah dan nyalain orang lain. Tapi kadang tuh ketika dia marah, kadang tuh permasalahannya itu kurang disebutin. Atau ketika dia marah, permasalahannya itu nggak terlalu dibahas mendalam gitu loh. Apa yang terjadi? Jadi ya udah biarin dia marah aja. Kita tetap mohon maaf gitu. Oke, menjaga profesionalitas dan objektivitas ini ada hubungannya dengan mencari permasalahannya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Karena kalau orang marah itu, permasalahannya tuh kadang nggak diceritakan, ya kan? Kadang permasalahannya tuh kayak ditutup-tutupi dan banyak hal. Nah, mereka cuma pengen marah dan bisa marahnya ke kita. Yes, bener. Yang penting marah dulu, bener. Ini hal yang bener ya. Yang penting marah dulu. Perkara yang dimarahin objeknya siapa, ya bodo amat. Penting marah dulu. Udah gitu aja. Ya udah, kalian jadiin samsak dulu aja atas kemarahan mereka. Toh, toh paling 5 menit lagi juga reda. Aku pernah di call buat dimarah-marahin dong. Aku udah ngelakuin yang terbaik kayaknya dari ngajar eh, tahunan bertahun-tahun kayaknya. Oke, aku ngelakuin yang terbaik di call dimarah-marahin. Ini gimana sih tutor nggak bener? Ini kayak gini. Ya udah, akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa. Ya Pak, mohon maaf saya yang salah. Terus, oke. Habis itu bersikap terbuka dan cari tahu kebutuhannya tuh apa. Yang kedua adalah membangun komunikasi yang efektif. Kalian mendengarkan secara aktif dan responsif. Nah, ketika marah, kalian diam dulu, dengerin dulu. Apa sih yang jadi kepinginannya mereka tuh? Karena kalau marah itu beneran kadang itu nggak disampaikan maksud dan tujuannya ya. Kadang emang dia pengen marah aja. Dengerin aja, tanya pelan-pelan. Mohon maaf Pak, kendalanya apa? Mohon maaf Bu, kendalanya apa? Dan bahasa yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Terus habis itu kedua, ketiga adalah menghindari asumsi dan mengecek pemahaman bersama. Jadi selaraskan maksudnya, jelaskan pelan-pelan. Oke, strategi penanganan konflik lanjut. Nah, oke, ini lanjutan dari yang tadi adalah mengakui dan menghargai perspektif orang tua dan siswa. Jadi, walaupun mereka salah, kita jangan bilang, oh salah pemahamanmu. Yang benar tuh gini. Ya, jangan gitu. Kita ibaratin jadi dia kayak gimana. Oke. Oh, menurut Bapak itu ya, sepertinya Bapak sudah benar. Tetapi sebenarnya seperti ini, Pak, gitu. Jadi jangan langsung, oh dirimu itu salah, gitu. Oke. Nah, lanjut. Mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak. Biasanya orang marah itu karena dia nggak mau rugi. Biasanya. Atau dia merasa dirugikan. Kadang kita cukup tawarin apa solusi yang kira-kira dia nggak rugi. Intinya klien marah itu karena mintanya apa? Ganti rugi. Nggak minta apapun sih. Kadang tuh cuma sesimpel hal itu. Kita tawarin solusi yang mereka tuh nggak ngerasa dirugikan.
Contohnya apa sih? Dia nggak bisa masuk kelas. Berarti mintanya apa? Kelasnya diganti. Terus dia nggak bisa open mic, nggak bisa apa. Oh, jadi mintanya ini. Jadi itu kadang seperti itu aja. Jadi kita tawarkan solusi yang si, si, si klien itu merasa di untungnya. Gampang rugi, amin. Amin. Oke, penguatan keterlibatan orang tua, kita lanjut lagi, kembali lagi, kita sering-sering kasih feedback, always kasih feedback setiap pelajaran tentang kemajuan, kita bangun hubungan secara personal aja. Karena kalau kalian dekat secara personal ke orang tua, itu jadi segan ke arah kalian. Aku pernah ada case kayak gini. Aku deket ya sama orang tuanya. Waktu itu aku sakit, beneran sakit dan kelasnya siang gitu loh. Aku dari pagi sakit. Bu, mohon maaf, ini aku nggak bisa mengajar. Saya sakit, padahal anaknya semangat banget. Nggak marah dong. Itu waktu itu private class ya. Anaknya nggak marah, orang tuanya nggak marah. Malah dikirimin parcel. Dikirimin parcel buah-buahan se seharga berapa tuh, berapa ratus ribu. Itu dikirim dari Solo ke rumahku. Dia beli di Solo, nggak tahu lewat Tokopedia atau apa. Gojek dikirim ke rumahku. Sehat-sehat Kak Galang gitu. Serius. Akhirnya ya udah, makanya itu pentingnya membangun komunikasi itu seperti itu aku terharu sih. Awalnya sedih gara-gara nggak bisa ngajar, habis itu sedih terharu. Oke, lanjut. Habis itu menyediakan sumber daya tambahan untuk mendukung belajar di rumah. Salah satunya ya recording kelas, feedback, dan umpan balik secara personal tadi. Jadi intinya gitulah, bangun hubungan sama parents-parents di tempat kalian, sama murid kalian, coba deketin aja. Kalian kasih personal feedback tiap 2 sampai 3 pelajaran. Nanti kalian pasti akan lebih diceritain lah sama masalah-masalahnya yang mereka hadapin. Atau at least kalian itu akan dikasih tahu kendala-kendala mereka itu apa. Kadang tuh nggak ngasih tahu karena nggak kenal sama kalian gitu. Jadi mengenallah maka akan disayang tadi. Oke, kayaknya kayak gitu dulu dari aku ya. Habis itu nanti dilanjutkan Mas Kevin. Terus habis itu lanjutkan lagi Mas Fadli. Thank you. Bentar. Oke, jadi aku bakal lanjutin dulu ya, Mas Galang ya. Oke, mohon izin juga Kak Fadli untuk lanjut presentasinya. Oke, nah jadi, wah udah semangat nih, udah pada semangat nih. Siapa yang mau di absen lagi adik-adik? Oke, sekarang buat teman-teman yang udah di depan layar, boleh ketik hadir ya teman-teman. Ayo, aku duluan deh teman-teman. Hadir, oke ayo teman-teman. Wah, ini Kak Berta, oke. Oke, siapa nih? Ada rame banget guys. Wah, oke, rame banget. Ya, ada Kezia, ada Fadli, ada Eloy, ada Fikri, ada Algo, ada Ritmix, ada Hebat, ada siapa ini? Ada Parents, ada Suka, ada Protes, ada banyak. Oh, oke, banyak banget guys. Oke, mantap. Oke, nggak telat. Telat nggak Bang? Oh nggak, kita baru mulai kok Kak Afif, tenang aja. Oke, kabar kabar tak. Oke. Main game horor enggak ya? Lagi takut ini Kak Eloy. Oke, nomor satu nanti kakak kirim via chat WA ya. Oke, kita mulai pelajarannya dulu ya teman-teman. Oke, sekarang aku bakal share screen. Nah, udah kelihatan belum teman-teman? Ini bocil kok tutor-tutor kematian ini udah udah pada bisa belum? Sudah. Sudah. Oke, mantap. Bisa chat via sound sekarang ya YouTube ya. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan membahas teori communicate your problem with parents nih, teman-teman. Tadi seperti dibilang sama Om Galang, parents itu kan ada banyak nih problemnya. Jadi kita mau bahas dulu
Gimana nih cara kita berkomunikasi dengan parents kalau aku fokusnya di sana untuk menghindari beberapa komplain. Nah, kalau kita bahas komplain ini kan awalnya asal usulnya itu sama seperti kalian di dalam hubungan itu bertengkar ya. Coba deh, salah satu teman-teman pengalamannya kalau sama pacarnya bertengkar gara-gara apa nih? Pernah? Coba sharing dulu. Gara-gara ketahuan selingkuh. Kelewat tukang sebelah, boleh. Kamu main Roblox. Terlalu baik, pacar mimpi diselingkuhin. Big Sweet tutup. Waduh, wah unik-unik ya. Kalah main bola. Oke, curang main game, ditinggal main game. Oke, ini lucu-lucu ya, nggak kayak tujuh turunan. Oke, tapi kan pertengkaran itu selalu diawali dengan yang namanya miskomunikasi, teman-teman. Jadi nggak match nih ekspektasinya, kayak ditinggal main game, padahal ekspektasi pacarnya mau sleep call gitu, tapi ekspektasi kita mau main game. Nggak cocok nih komunikasinya, bertengkarlah kita gitu. Jadi intinya komunikasinya kan. Jadi di sini makanya topiknya communicate your problem with parents gitu. Main Valo ada cewek. Wah, ini tutornya kisahnya unik-unik semua nih. Oke, nah ini ada tipe-tipenya nih. Ada tipe-tipenya nih. Ini kayak kita baca tipe-tipe cewek juga nih, yang buat atau cowok yang lagi PDKT. Jadi parents itu juga ada tipikalnya, teman-teman. Jadi yang pertama ada yang sering read aja. Mau kalian chat apapun, mau kalian infoin besok kiamat, tetap di read aja sama parentsnya. Gitu. Nggak, tetap di read aja. Mau info bocoran besok kiamat, di read aja sama orang tuanya gitu. Ada yang memang ramah, kayak kayak yang ceritain Mas Galang. Kita sakit, langsung dicari. Ada yang misalnya kenapa-napa perhatian banget lah gitu, kayak baik banget. Terus yang ketiga, banyak mau. Nah, ini juga kadang-kadang bikin ribet ya, kayak harus kayak gini, harus kayak gitu. Sebelah kelewat marah, ditinggal gonceng marah, kayak gitu. Jadi ada yang memang banyak mau. Nah, tapi gimana nih cara kita menghadapi dulu nih? Aku akan bahas ke beberapa tips-tipsnya dulu nih untuk menghadapi jenis-jenis parents yang seperti ini sebelum membahas case-case problemnya. Nah, tipsnya, kalau yang sering read aja, itu memang kita yang harus effort sedikit gitu, kayak nyari topik istilahnya. Ya, kita bisa mulai coba tanyakan kegiatan anaknya sehari-hari atau perkembangan anaknya di sekolah gitu. Jadi dengan kita ngasih feedback, kita selipin pertanyaan, atau kita luangkan waktu sedikit kayak, Bu, gimana anaknya di sekolah? Apakah bisa mengikuti? Atau anaknya suka ngapain di rumah? Atau kayak gimana dan lainnya. Hitung-hitung basa-basi, ya parentsnya kalau kita memang udah nanya kayak gitu dan emang nggak di-read, mungkin kita positive thinking aja parentsnya nggak bisa baca ya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita ikhlaskan aja gitu. Tapi di alangkah baiknya kalau pertama kita berusaha di awal. Kan kalau kunci sebuah hubungan itu adalah semua sama-sama berusaha. Kita kesampingkan ego dan kita coba berusaha sendiri dulu. Kemudian kalau kita ketemu parents yang ramah, nah kadang-kadang beberapa tutor waktu ketemu parents ramah kayak nganggap sepele nih gitu, kayak oh ya udahlah santai aja, parentsnya juga ramah gitu. Tapi sebaiknya jangan ya teman-teman, kalau kita memang udah menemukan yang baik, apakah kita bagus kalau kita sia-siakan? Ya, kalau kita udah nemu yang bagus, jangan disia-siakan. Kita jaga kepercayaan mereka. Kita jaga kepercayaannya, jaga hatinya. Gitu. Jangan disia-siakan. Jadi tetap ikuti workflow. Kalau memang harus kasih recording, kita kasih. Kalau memang kita parentsnya minta catch up, kita kasih. Ada kendala apapun, kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang banyak mau, ini biasanya yang paling ngeselin ya, udah kayak gini minta, baru nggak hadir satu kali udah minta kelas ganti, ngotot gitu. Baru ada kenapa-napa anaknya paling minta di kelas grup, tapi pingin anaknya biar terus dia aja yang diperhatiin gitu kan, ada yang banyak mau. Nah, caranya ya seperti tadi dibilang sama Mas Galang, kita bilang dulu maaf atas ketidaknyamanannya, nanti akan diperbaiki ke depannya gitu. Tapi sebisa mungkin tetap ikutin aja workflow dari tutor departemen, baik itu dari durasi mengajar,
frekuensi kita mengirim feedback, terus gimana cara kita nulis feedbacknya, dan reminder kayak gimana, tetap ikutin aja. Walaupun parentsnya banyak mau, kalau dirasa berlebihan permintaannya, ya kita tolak aja dengan halus. Kita pakai pembahasannya aja gimana, mohon maaf, kami belum bisa menyediakan seperti ini, tapi ke depannya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas kami. Gitu contohnya. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Nah, another case nih yang sering-sering aku temuin. Nah, jadi ini beberapa case yang bisa men-trigger sebuah komplain ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, apabila teman-teman memang belum bisa memberikan feedback dengan lengkap ataupun belum bisa memberikan feedback tepat waktu, sampaikan ke parents. Kenapa aku bilang kayak gini? Kan ada beberapa case anak-anak merger. Apalagi sekarang lagi rame kan merger kelas gitu. Sedangkan kita ini baru dapat anak merger. Misalkan baru ketemu 2 hari doang, 2 kali doang. Itu kan kita juga belum bisa kenal penuh ya sama parents anak-anaknya. Gitu. Kita sampaikan ketika memberikan feedback. Mohon maaf kalau feedbacknya dirasa kurang detail karena saya juga baru mengajar anak yang ini gitu. Kedepannya saya akan berusaha lebih mengenal anak-anak dari parents. Kita sampaikan aja. Takutnya parentsnya merasa kurang puas dengan feedbacknya terus komplain. Jadi alangkah baiknya kalau kita duluan bilang aja kalau memang dirasa kurang detail atau kurang belum bisa ngasih feedback gitu. Kita sampaikan aja. Kemudian yang one time replacement nih kadang-kadang. Jadi kalau kita melakukan one time replacement, kita wajib sampaikan ke grup atau ke parents bahwa kalian itu berhalangan dan sampaikan siapa yang menggantikan kalian gitu. Intinya saling berkabar lah gitu. Kita kabarin ke parentsnya gitu. Kalau teman-teman ini nggak dikabarin sama ayangnya, pasti kadang-kadang kesal kan. Tiba-tiba, ayang aku lagi di luar nih gitu. Tiba-tiba sama ini kan kadang-kadang kita juga kesal gitu. Jadi kalau kita melakukan one time replacement, kita sampaikan ke parentsnya. Gitu. Mohon maaf Ibu, hari ini saya tidak bisa mengajar karena kenapa? Terus akan digantikan oleh ini. Kalau memang ada yang masih kurang, bisa tanya ke saya juga. Gitu. Jadi parents nggak merasa, loh kok tiba-tiba tutornya ganti? Gitu. Jadi disampaikan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kalau ada kendala teknis mendadak, listrik mati, kayak internet mati, dan yang lainnya, yang membuat teman-teman nggak bisa conduct kelas, itu alangkah baiknya kalau kita segera sampaikan ke parents dan kontak Halflead. Gitu, kalau ada problem. Itu kita kontak aja untuk info aja, biar Halfleadnya minta bantu, atau ke tutor lead juga boleh, biar kita juga bisa backup. Gitu, baik dari cariin tutor ataupun yang lainnya. Kita bisa saling backup inti jadinya. Dan kita segera sampaikan tujuannya biar parentsnya ya nggak bingung gitu. Ini kelasnya kenapa nih nggak mulai-mulai kayak gitu misalkan. Kita sampaikan segera. Dan jangan lupa kata-kata ajaibnya yaitu benar, maaf. Gitu. Maaf, tolong, dan terima kasih. Ingat pakai kata-kata itu aja teman-teman. Nanti pasti ke depannya lebih mulus. Oke, yang keempat, itu kalau ada murid kesusahan di course, kayak misalkan contoh, VP, usia 7 tahun, dia bahkan baca aja nggak bisa gitu misalkan atau tahu laptop aja nggak bisa itu daripada kita paksa kita segera kontak parentsnya di dalam feedbacknya dan kalau Haflid juga boleh kalau kontak ke leader atau Haflid untuk konsultasi apakah sebaiknya kita ganti kelas misalkan VP kita turunin ke CK atau kalau dia grup kita private gitu atau ke digital literacy gitu yang penting kita sampaikan dulu ke parentsnya bahwa anaknya di sini kayak kesulitan gitu gitu. Kenapa perlu melakukan ini? Karena takutnya ekspektasi parents itu nggak match sama kita gitu. Dia expect kayak anaknya itu tiba-tiba ikut VP udah bisa buat website Facebook gitu misalkan. Dia bisa ikut VP udah bisa bikin game Valorant gitu dikira sama parentsnya kan kita juga repot nanti takutnya dia komplain di akhir gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang anaknya kesusahan kita report as soon as possible. Kemudian yang terakhir, kalau teman-teman pernah nih menghadapi case private, muridnya itu memang agak lambat nangkepnya. Nah, terpaksa deh nih teman-teman kayak mengubah materinya atau mengubah alur belajarnya. Mungkin yang awalnya harus pelajaran keempat, teman-teman tetap bahas pelajaran ketiga.
gitu. Kita sampaikan juga ke parents. Takutnya parentsnya di awal itu udah baca silabus, terus dia mungkin kayak kenapa kenapa beda nih sama yang dipelajarin gitu. Ya takutnya dia malah komplain. Jadi kita sampaikan aja. Itu sih beberapa case yang pernah aku temukan dan aku ingin sharing di sini. Ya, jadi intinya itu adalah eh, komunikasi. Apapun tindakan yang kita ambil, kalau itu di luar workflow atau prosedurnya dari tutor, langsung sampaikan ke parents dulu, biar parentsnya juga paham gitu. Jadi kalau tetap dia komplain, ya udah itu memang it's your problem man, gitu kan. Ya udah bro, gitu kan. Kita udah melakukan sesuai dengan prosedur, udah sesuai dengan perjanjian di awal. Kalau mau protes ya terserah kamu. Kita udah melakukan yang semaksimal mungkin. Gitu. Jadi intinya komunikasi teman-teman kalau banyak yang problematik gitu. Mungkin last aku ingin sharing sedikit. Misalkan kalau aku kasih tips ini bukan sharing. Misalkan parentsnya itu kadang-kadang bilang terima kasih. Kalau kita balas sama-sama itu kan mainstream kayak kayak ya emang kayak gitu balas sama-sama. Nah, nanti teman-teman coba balas gini deh kalau parentsnya bilang terima kasih. Saya udah terima kasih. Kalian balas, sayang terima kasih Bu karena sudah mempercayai saya untuk membimbing anak Ibu. Nanti coba dilihat deh ke depannya responnya seperti apa. Dicoba deh. Kita mengatakan seperti itu membantu mereka itu merasa penting. Kayak gitu kadang-kadang. Kalau pengalamanku. Jadi dicoba kayak gitu deh. Kalau memang parentsnya udah baik, nanti kalau kita coba bangun bonding, bisa deh. Tapi itu tips sih, nggak wajib diterapin juga. Itu biasanya aku kayak gitu. Ya, kurang lebih segitu sih dari aku untuk presentasinya. Terima kasih ini teman-teman yang masih standby untuk menonton live streaming saya di sini terkait eh, komunikasi dengan parent untuk problem. Ya, Kak Eloy, terima kasih. Ini nanti kamu jadi moderator ya. Mama kamu pasti bangga, Kak Eloy. Oke, betul. Dari Galang. Ini yang namanya Galang dijadikan moderator ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, good. Silakan dilanjut. Kak Kak Fadli. Wah, nggak bisa receh-receh gini. Ah, berat sekali. Oke, jadi aku lebih ke ringan-ringan ya. Kalau tadi Mas Galang lebih ke kalau parents saya bales, karena jujur permasalahan permasalahan tentang orang tua ini sangat jauh lebih mudah kalau orang tuanya balas gitu. Kalau tidak balas gimana gitu. Nah, aku akan lebih fokus ke sini kalau nggak balas gimana gitu. Jangan lupa. Nah, betul, jangan lupa ada perayaan. Tapi hati-hati ya kayak Natal apalagi yang Natal-Natal gini nih jangan di spam ke semua karena ada masih ya suka ada yang debatin. Jadi lebih baik daripada membuat grup kelas jadi warzone, PC aja. Oke. Oke, aku mau share aja. Ini mungkin ke judulnya agak apa ya? Lebih ke kok gini judulnya gitu. Jadi aku pernah nonton video Linus Tech Tips, dia bilang kalau customer itu adalah mimpi buruk. Customer are nightmare, always gitu. Karena kita udah tahu nih kalau ngajar itu adalah ya kita tuh pengennya cuman ngebantuin anak kita atau siswa kita untuk menjadi lebih baik. Tapi setelah saya menjadi half leads, saya melihat teman-teman tutor saya tiba-tiba dapat yang wah gini jujur bingung gitu. Kok bisa kejadian seperti ini? Dari 32 yang datang cuman berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman 7, sisanya tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama 7 juga. Terus ini juga dari 16 cuman masuk 5 gitu. Nah, yang kayak gini-gini kan juga bingung ya. Maksudnya aku nanya dong ke tutornya waktu itu, apakah ini sudah dihubungi atau belum? Ternyata sudah, tetapi memang tidak dibalas. Nah, kayak gitu, ah. Jangan dong. Jangan, jangan, jangan. Oke, terus kalau kayak gini gimana? Jadi sebenarnya aku juga kaget karena ternyata banyak tutor yang nggak tahu kalau kita tuh bisa report ke CS pakai form. Banyak yang nggak tahu linknya, gitu. Nah, jadi kita itu bisa nggak usah pakai nih CS. Kalau nih CS itu sebenarnya kan untuk yang darurat aja sebenarnya. Jadi kita bisa nih kalau misalkan orang tua sudah 3 kali sampai 4 kali.
udah 2 kali lah kita WA nggak dibales, bahkan di red pun tidak gitu, itu kita bisa minta tolong CS untuk menghubungi. Kenapa minta tolong CS untuk menghubungi? Bedanya apa? Karena setelah orang tua bayar atau parents bayar, itu dia akan dihubungi oleh CS, oleh nomor CS yang udah pasti orang tua biasanya simpen. Nah kan kalau dihubungi nih misalkan, ini kenapa anaknya belum masuk atau kenapa ini, biasanya akan lebih mudah dibalas oleh CS gitu. Terus kalau misalkan kita udah tawarin kecap, misalkan dia udah nggak masuk nih 2 kali, terus kan kita basa-basi tawarin kecap, dia masih nggak mau juga. Terus di CS juga tidak dibalas. Nah itu nanti. Nah, yang ketiga, misalkan anaknya masuk tapi kurang semangat nih dalam kelasnya. Maksudnya kurang semangatnya tuh kelihatan lah. Yang lain tuh kayak happy, yang ini tuh kayak lemes, terus tiba-tiba kayak leave, tiba-tiba leave, terus alasannya putus gagal jaringan. Padahal kalau on cam atau on mic jaringannya baik-baik saja, gitu. Nah, itu sudah menjadi indikasi kalau ini harus butuh perhatian lebih lanjut, gitu. Nah, terus, nah ini kayak juga nih, kayak kita bisa minta tolong CS, tadi aku juga udah bilang, terus juga kita chat dulu 2 sampai 3 pertemuan. Tetap, maksudnya dia kalau dia nggak datang kita chat lagi, meskipun nggak dibaca ya. Ini nanti akan make sense di akhir. Terus juga kita basa-basi call aja, karena aku biasanya call kalau misalkan aku telepon di 5 menit kalau anaknya belum masuk, aku telepon gimana, apakah ada kesulitan saat memasuki platform, karena platform algo suka begitu. Ada aja kadang kalau udah jam sibuk apalagi Sabtu atau Minggu itu sudah banyak yang kasus jarang masuk, susah masuk, nggak bisa klik course, nggak bisa klik online lesson. Nah, itu aku basa-basi telepon biar orang tuanya satu tahu itu nomorku yang asli, terus yang kedua orang tuanya juga lebih kenal, kita lebih dekat sama orang tuanya kalau kita sudah bisa ngobrol. Tapi kalau tidak diangkat, nah syarat akhirnya adalah screenshot. Aku tahu ini akan melelahkan. Tapi ini akan kepake untuk teman-teman. Jadi kita screenshot anak-anak yang kayak gini, yang orang tuanya nggak pernah balas, atau misalkan kelakuan anaknya memang agak malas-malesan, kelihatan palanya gini, atau mainan kucing tiba-tiba, atau kalau kita ajarin dia gini, nah itu kamu screenshot aja nggak apa-apa. Di screenshot dulu, kamu taruh di folder, boleh ditaruh di drive, boleh taruh di komputer kalian, kalian simpan aja. Just in case. Kenapa? Karena biasanya kalau kita tegur ini tiba-tiba ngomong ke CS-nya, tutornya, ini Kak, tutornya suka jungkir balik di kelas. Atau tutornya nggak pernah ngechat Kak, gitu. Atau gimana gitu, tutornya main HP mulu Kak. Nah itu kita ada bukti, kita kita ada bukti kalau misalkan kita tuh udah ngelakuin yang terbaik, kita udah chat loh orang tuanya, anaknya pun di kelas pun juga bisa dilihat sendiri males-malesan gitu. Nah, terus juga eh yang satu lagi tuh yang unik itu adalah anaknya nggak suka coding, tapi masuk VP dan itu 8 pertemuan nggak ngomong. Halo, 4 minggu, 8 minggu nih. Kan kalau nggak suka 2 minggu aja dirasain kayak kalian beli mie keasinan, udah tahu keasinan nih nggak suka, ya kan? Udah tahu nggak suka, dicobain terus sampai habis. Tapi kalau nanti tiba-tiba kadar garamnya naik, yang disalahin yang masak. Kan aneh dong. Anda harusnya bilang, Kak, keasinan boleh diganti nggak gitu. Kak, nggak suka boleh pindah nggak ke graphic design gitu. Kita ada buktinya. Gitu, makanya aku minta screenshot. Aku tahu ini melelahkan, tetapi ini demi membantu kalian dalam, bukan berdebat sih, tapi dalam membuktikan. Karena kadang parents itu nggak semua pelanggan itu raja. Kita harus posisikan diri kita tuh bukan sebagai pekaryawan atau pekerja, tapi kita juga punya hak. Kalau dia marah-marah tuh kita harus bisa bela diri. Gitu. Hah? Jokesnya. Oke, intinya kayak begitu. Jadi di screenshot. Terus aku minta lagi, loh Miko, aduh, lo. Oke, enggak. Isi profiling. Nah, kenapa isi profiling ini penting, Kak? Aku, ya maaf ya kalau aku bawel soal profiling ini tiap hari ke beberapa tutor. Kenapa? Karena profiling ini tuh biar tim-tim terkait kayak CS nih. Kan kita minta tolong ke CS. CS itu akan buka back office.
Nah, di back office kalian nggak nulis apa-apa. CS pakai template yang biasa. Ternyata orang tuanya nggak suka dipanggil ibu. Nah, kan otomatis CS akan nulis, Pak, Bu, maaf mengganggu waktunya gini-gini. Marah. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu terjadi gitu. Kayak kelakuan parentsnya atau kelakuan anaknya, misalkan anaknya nggak suka nih ditelepon pagi, nggak suka ditelepon siang, misalkan gitu. Jadi agar tim terkait kayak CS itu lebih tahu nih pakai pendekatan seperti apa, dan juga tutor baru misalkan anaknya graduation, ya kan, terus masuk ke kelas dia tidak kaget kalau kelakuannya suka jungkir balik gitu loh. Loh, kok belajar 8 bulan begini gitu. Jadi tutornya tidak terkejoet kalau bahasa kita. Udah sih itu aja, makanya saya bilang kok dibilang jadi berat banget ditaruh di terakhir karena isinya segitu saja. Terima kasih dan dikembalikan ke Bapak Galang, silakan. Absen. Teng teng tereng teng 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 tereng teng 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 gitu ya lagunya ya. Aku oke Kak Eloy. Oke, oke, oke. Ini bener ya. Yang paling realistik dan paling akhir itu emang. Oke, ya masih double sih. Oke, jadi bener yang paling karena aku sering nyampein ini ya, nyampein case in general. Maksudnya case yang terjadi di hal yang nyata sama update seputar tutor departemen. Makanya aku biasanya speaker di awal. Karena tak kasih update-update dulu dan masalah-masalah yang terjadi. Jadi gitulah. Hmm. Oke, teman-teman, ini asik banget ya. Tadi dibahas dari awal sampai akhir. Yang nggak mengikuti nanti bisa aku kirim recordingnya. Asik banget. Dari awal itu dibangun sama aku tadi buat orang-orang yang bales chat. Buat parents-parents itu yang masih bisa di chat, masih bisa dikontak, tapi mempunyai problem, komplain, sering komplain, tapi masih bisa dibales chat, masih sering ngechat. Nah, kayak gitu. Nah, itu tadi cara handle-nya aku kasih materi. Habis itu lanjut lagi ke Kevin. Ke Kak Kevin tadi orang-orang, parents-parents itu yang masih di chat dan yang cuek, ya kan? Yang masih di chat tapi yang balasnya cuek. Nah, itu Kak Kevin materinya dari Kak Kevin. Nah, terakhir Mas Fadli itu. Jadi kita saling melengkapi bertiga itu. Mas Fadli adalah nyampein dari materi-materi di orang-orang yang udah kita semua angkat tangan. Ya, yang turun tangan cuma apa? Tuhan kayaknya. Itu tutor udah angkat tangan, biarlah Tuhan yang turun tangan. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu setelah saling melengkapi. Jadi nanti ini bisa di record. Ada yang mau curhat atau mau tanya jawab? Silahkan, waktu kita masih banyak. Hmm. Oke, ada yang mau nanya, tanya jawab atau curhat? Aku punya anak kayak gini ya, gimana nih? Gitu. Oke, aku ingetin lagi ya, asesmen tuh tiap seminggu sekali wajib ya teman-teman ya. Jadi itu nanti akan dikalkulasi dari quality, cuma aku dashboardnya belum siap. Jadi misalnya quality kalian nanti akan jadi 30, 40, 50 gitu, atau emang nggak tinggi-tinggi itu ya bisa jadi assessment tuh belum dikerjakan. Jadi silakan nanti dikerjakan aja. Habis itu pasti akan semua nilainya itu dikalkulasi. Jadi gitu. Oke, karena Ada yang kasihan guys. resen, Eh, ada yang resen kayaknya Kak. ada yang resen. Oke, silakan Kak, Kak Afif ya. Oh, sorry, Oh, lihat nih di di ini apa? Di slide kedua jadi nggak lihat. oke oke oke. Jadi mungkin sedikit curhat sama tanya pendapat baiknya gimana aja ini Kak. Jadi aku ini baru pertama-tama ini dapat kelas grup kan. Kalau kelas privat kan untuk petugas-tugasnya kan masih bisa dibimbing kan. Ada yang bisa dibimbing sampai mungkin selesai semua.
Nah, kalau di grup ini ada beberapa tugas-tugas yang pada saat kelas itu aku bimbing sampai mungkin selesai, ada yang separuh, ada yang sekian. Cuman pada setelah selesai kelas aku juga minta ke eh, murid studentnya untuk sambil mengerjakan tugas-tugasnya. Juga pada feedbacknya pun aku juga minta bantuan parentsnya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Cuman dalam beberapa hari ini yang aku lihat ada beberapa, ada yang apa ya, belum ada perkembangan untuk tugas-tugasnya. Itu gimana tuh baiknya? Soalnya ini baru dapat grup kan, jadi yang pas di produknya itu kan ada yang masih merah itu gimana tuh, Kak? Itu aja sih. Ada yang mau jawab? Itu baru kelas awal-awal. Kalau boleh tahu lesson berapa, Mas? Gimana Kak Galang? Itu lesson berapa kah? Kalau boleh tahu? Aku baru dapat replacement itu. Baru start di lesson pertama yang lesson 5 di modul pertama. Oh, lesson 5 modul pertama ya. Nah, Project ini baru ya. oke. Kalau kayak gini case-nya tuh agak susah cari kelas pengganti. Jadi dia diikutkan kelas lain itu agak susah. Kalau misalnya dia nggak mau selesaiin progresnya itu emang agak susah sih. Kalau progresnya itu kadang kalau mau dipaksa, itu anaknya nggak mau. Cuma kalau itu Mhm. nggak dipaksa, itu nggak bisa next-nextnya. Lucu. Mereka tuh berhubungan ya. Materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu progres itu berhubungan. Nah, biasa yang aku lakuin apa? Aku lakuin apa? Biasanya kayak gini. Eh, aku hubungin nih dengan kirim video dulu. Kirim video dulu. Misalnya dia nggak mau toh. Besok Mhm. anaknya tak ajak meeting satu, satu, satu banding satu. 15 menit aja, 10 menit aja. Nah, emang agak rugi ya kalau mau hitung-hitungan secara duit ya. Cuma Mhm. agak rugi sih kayak gini. Karena ini pertama nggak masuk catch up. Kedua buang-buang waktu. Tapi Heeh. ini adalah investasi yang bagus buat apa? Buat next-next. Anaknya kalian itu nggak jadi kesusahan buat mengajar. Karena Oke, oke, oke. daripada aku besok kesusahan mengajar si 8 orang dan ada 7 orang dan 1 orang aku harus nungguin ini satu anak ini. Mendingan satu anak ini tak kejar 10 menit, 15 menit atau aku kasih short call. Habis itu dia bisa ngikutin lah daripada aku nggak kasih apa-apa tapi aku kesusahan di hari ke depannya. Kayak gitu sih. Oke, oke. Jadi mending itu aja ya. Kok kepikiran dari Kak Galang itu mending si parentsnya tak anggapannya tak screenshotin progres anaknya dan juga untuk minta agar kita itu tak bantuin anaknya sekitar meeting online sekitar 10 sampai 15 menit gitu aja. Di PC aja ya parentsnya ya, biar tahu Kasih proses recording anaknya dulu. ya. Oke, Kalau oke, oke. kasih recording dulu, kalau kasih recording aja dia ngerjain mah beruntung lah mas dirimu. Iya, sudah setelah selesai kelas itu biasanya tak recordnya itu langsung tak upload, langsung tak kirim kan. Dia nggak Itu ngerjain. ada yang sudah ngerjakan selesai dari recording itu, tapi ada mungkin beberapa yang masih apa ya, belum ada perkembangan. Oh, tapi kalau misalnya dia nggak harus selesai ya, kayak yang udah dikerjain tapi kurang nggak selesai lah, paling lah katakanlah dari 10 dia selesai 5. Heeh. Terus habis itu dari 7 dia selesai 4. Menurutku oke-oke aja sih masihan mas. Oh, oke, oke, oke. Masih oke sih. Bukan yang tidak dikerjain sama sekali ya. Itu Oh, masih enggak, oke. enggak. Masih ada banyak yang progres juga kok. Nah, gitu. Oke, silakan Mas Abdul. Oke Mas, saya mau tanya, ini kan kemarin tuh ada dua parent ya yang komplain ke saya kebetulan. Jadi yang pertama tuh parentnya tuh saya kan jarang kasih feedback karena kelupaan gitu loh. Kelasnya itu kan kayak kelas awal terus ketumpuk kelas banyak. Jadi kadang-kadang kelas yang awal itu udah kayak ke skip beberapa hari baru saya kasih feedback atau beberapa minggu itu saya nggak kasih feedback sama sekali gitu. Itu yang jadi masalah kan. Terus tiba-tiba saya kemarin kan cuti tuh yang seminggu tuh. Nah, itu digantiin sama teacher baru kan. Dia langsung ngasih feedback gitu setelah kelas gitu. Nah, si
mamanya ini kan masih mama muda, jadi kayak ya sedikit banyak itu kayak apa ya, bawel gitulah intinya, orangnya itu kayak bawel kemudian dan gak enakan pokoknya sama orang itu. Nah itu tiba-tiba langsung minta ganti tutor gitu, hanya karena satu kali terakhir itu aku nggak kirim apa namanya feedback sama sekali gitu, dan waktu digantiin langsung dikasih feedback dari itu juga itu setelah kelas. Nah, itu emang harus kita langsung kayak ya udah diganti tutor sama yang itu kayak gitu, atau ada solusi yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh ada lagi juga parent tuh. Jadi saya kan waktu cuti ya, saya kan beberapa parentnya nggak tahu notif juga kalau dia kalau saya lagi cuti. Nah, jadinya adalah si apa namanya si parentnya itu eh kayak ngerasa chatnya tak anggurin. Lah, masalahnya kan gini, aku kan kalau cuti kan emang bener-bener kayak oh ya udah pokoknya nggak akan lihat tapi juga gitu. Nah itu dia lapor ke Mas Doni atau siapa gitu, kenapa kok chatnya dianggurin. Nah terus tiba-tiba waktu saya balik lagi dia udah ganti ke tutor yang lain. Nah waktu ibunya tak chat, ibunya waktu tak chat kata ibunya gini, lah kemarin saya dianggurin chatnya. Lah saya kan cuti bu, ya kan bisa bales. Astagfirullahaladzim, terus saya harus gimana? Aduh, Itu tuh aduh. gimana? Nah, ini langsung ada contoh ya guys, langsung dikasih contoh realnya ya sebenarnya. Sebenarnya oke, aku jawab dari pertama dulu ya. Sebenarnya nomor Oke. pertama itu tuh Mas, itu tuh banyak banget faktor ya. Sebenarnya kalau aku mau mendukung menengahi itu tuh sebenarnya eh parents itu di sisi ini tuh parents itu ya ya boleh-boleh aja karena yang pertama dari trial class ya. Si trial class itu kalau dia ambil kelas private, parents tuh udah dikasih omong gini. Kalau nanti gak cocok, tuh boleh milih tutor siapa aja yang cocok. Kalau nggak cocok, silahkan milih ganti. Nah, dari awal tuh udah dikasih kayak gitu buat kelas private. Nah, otomatis, iya dong, udah awal dikasih kayak gitu. Iya, Otomatis iya. begitu dia nggak suka, itu boleh langsung minta ganti. Yang pertama kalau kelas Iya. private. Nah, terus habis itu feedback telat itu untuk kadang nggak dikirim tuh ya sebenarnya harusnya dikirim ya. Karena kalau misalnya bener kita luput komunikasi aja kayak misalnya gini, Mas. Misalnya Mas mau cuti nih ya. Nah, sebelumnya itu kalau mau mau cuti itu sebenarnya boleh ngabarin dulu ke parents ya. Pak, Bu, mohon maaf saya mau cuti apalagi cutinya kemarin menikah. Nah, itu kalau dikomunikasiin dulu mungkin mungkin parentsnya itu nggak bakal ngomong kayak gitu. Mohon maaf Ah, teman-teman. Nah, itu bikin pengumuman aja. Minggu ini akan digantikan tutor lain ya karena saya akan menikah. Bahkan anak-anakmu kemarin aja nikah itu dirimu nikah. Tak kasih tahu. Besok ini loh diselamatin ya. Mister Abdul baru nikah loh gitu. Itu udah tak kasih tahu. Kelasmu yang tak gantikan 2 kali itu loh. Jadi ah, malah ah. mereka tuh nggak tahu. Gitu. Iya. Jadinya diselamatin nggak Mas? Enggak sih. Waduh, waduh anak-anaknya aku tadi udah bilang ke teman-teman tuh tak suruh ngamatin. Oke, jadi gitu dikomunikasiin aja. Misalnya dikasih tahu aja alasannya terbuka Nah, aja. Aku mau cuti karena iya. ini gitu. Ini Oke, sih oke. bangun komunikasi sih. Paling next Siap, siap. kalau bangun komunikasi personal sama eh, feedback tadi mungkin insya Allah gak ada kayak gitu lagi sih Mas. Kayaknya beruntung aja sih ya ketemu orang tua yang kayak gitu. Iya. Soalnya itu kan kebetulan tuh anaknya kemarin kan digantiin sama Kak Soda juga tuh. Kukira kalau dia kena teacher yang cewek, itu dia kayak lebih atraktif gitu loh. Karena kan dia anaknya cowok kan. Terus kalau waktu sama saya itu usilnya itu nggak main-main gitu. Sama sama nggak kalah usil sama ibunya gitu. Ibunya random, anaknya lebih random lagi gitu. Masa waktu kelas Roblox tuh dia mainan suling gitu. Terus diterangin ngodinya gimana, dia nggak dengerin. Terus habis itu dibilang, aku nggak tahu apa-apa di kelas ini. Lah, kamu tadi tak terangin satu persatu, bilang nggak tahu. Dia terangin lagi, tak terangin lagi, dia malah kemotean. Aduh, malah aku pusing lah. Ternyata si teacher penggantiku kemarin waktu aku cuti juga mengalami hal yang sama, bahkan kayak udah dibiarin sama teachernya itu sama Kak Soda. Mungkin ada orangnya di sini. Itu kayak dibiarin ya udah terserah kamu lah kayak gimana.
Nah, itu waktu terakhir tuh waktu saya balik ke saya lagi, saya masuk itu juga tak tanya itu anaknya, kamu diajarin apa aja kemarin? Nggak diajarin apa-apa, cuma main-main aja gitu. Oh, berarti kayaknya enakan main-main aja gitu. Terus tapi si Kak Sodanya tuh bagus tuh. Jadi kayak ngasih report gitu, bahwasannya hari ini belajar ini. Padahal di dalamnya tuh menurut keterangan si anak itu juga nggak ngapa-ngapain. Waktu saya lihat gamenya juga ya udah kayak dia bikin terserah dia juga gitu. Nggak ada kayak harus sama dengan apa yang kita berikan. Susah Itu sih emang. sumpah. Beneran, random banget. Emang, emang kayak gitu susah ya. Iya. Iya, Nah itu kan itulah dia kenapa saya minta screenshot. Jadi kalau misalkan orang tuanya protes, anak saya nggak belajar apa-apa, di foto lah itu main suling, kelihatan Nah ada iya. foto main sulingnya. iya iya bener-bener. Anak Coba tes ibu pensuling, Bu, gitu. pas saya ajarkan main suling, Harusnya ibu marah-marah ke sulingnya ini. betul, Salahin bapaknya kenapa beliin suling. patahin sulingnya. Bahkan dari awal tuh yang itu kan di grup ya Mas. Dia kan masuk masuk ke grup gitu kan, bukan yang personal. Nah, aku chatnya di luar grup gitu. Terus ibunya itu tiba-tiba ngechat, ini grup nggak jelas banget. Aku udah bilang bapaknya disuruh masuk, kok saya terus yang dikasih apa yang dihubungin sama algoritmik. Lah, aku baru masuk udah kena mental gitu ya. Belum-belum itu ibunya udah kayak gitu gitu. Ternyata berlanjut. Ya emang sama-sama randomnya. Terus itu kan kelasnya dia bilangnya full English ya. Pada kenyataannya adalah ah, gimana ya ngomongnya ya bisa bahasa Inggris tapi bahasa Inggris campur-campur bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Mas. Jadinya kayak aku bingung. Ini oh, kayak aku ngomong bahasa Inggris kadang dia bilang what what you say. Dia bilang bintang aja kan harusnya star ya kalau dia tahu bahasa Inggris dia bilang gini bintang kejora di langit this is good. Sumpah freaky banget demi Allah. Aku kalau kelas itu tuh kayak udahlah pulang aja, udah dapat duit terus pulang udah. Untung cuma sekali seminggu. Itu kelas yang mana sih Mas? Penasaran aku. Roblox Mas, jam 6 sore hari Jumat. Sekarang diganti Kak Soda. Kak Soda ini ya luar biasa ini. Atasnya ganti ke kasih Kak Gary aja kuat kok. Lebih sabar sih. Ini kalau aku di depannya Kak Soda sungkem sih aku. Atasnya kelas yang aku aja kena mental dia kuat loh. Lah ya, keren banget itu emang orang. Keren emang. Ya begitulah Ngeri intinya. emang. Ada ibu-ibu yang random banget, terutama kayaknya menurutku ya, selama aku di sini tuh ibu-ibu yang masih umur-umur beliau udah jadi ibu-ibu sih, yang rata-rata random itu. Maksudnya tuh masih belum nyampe ke umur-umur 25 gitu, udah jadi ibu-ibu. Nah, itu biasanya agak-agak random orangnya gitu. Menurutku ya, karena beberapa dua case itu dua-duanya ibunya masih muda semua. Begitu. Jadi ya mungkin teman-teman di sini juga be prepare kalau dapat ibu-ibu muda itu, mama muda. Oke, ya itu balik lagi ya, balik-balik ke ini aja ke case-nya kayak Kak Fadli tadi, bener. Kalau misalnya emang kayak gitu, emang anaknya kayak gitu, itu wajib di-record teman-teman. Kalian punya proof gitu. Kalau kalian nemu anak yang emang susah diatur, kita ngelakuin apa aja nggak bisa, nah di-record aja atau di screenshot. Nah itu adalah senjata senjata paling ini. Karena yang bisa dipegang satu-satunya yang bisa dipegang sekarang bukan omongan, tapi screenshot sama recording. Nah, nah, kalaupun suatu hari ada komplain, nah ini tuh bisa jadikan bukti yang kuat. Oh, ini loh anaknya kayak gini. Nah, Mas, aku ada bantu jawab Kak Elo itu dia nanya kalau untuk ada murid yang dirasa kurang ngikutin materi, terus pengen diarahin ke private itu masih bisa kan ya? bisa. Itu gimana sekarang kalau prosedurnya? Itu aku dulu banget sih yang kayak gitu. Sama Itu KCS juga atau gimana? nggak CS sih. Nanti kreditnya, kalau kreditnya masih panjang itu nanti di-convert gitu bisa kok. Jadi Oh, jadi orang kayak tuanya suruh nambah atau dia di-convert gitu. Jadi private class. Bisa-bisa. oh, oke Kak Eloy. Aman?
Anak VP ku udah umur 5,5 tahun. Oke, udah modul 4 dia bisa ngikutin, malah dia itu imajinasi tinggi banget. Takut kalau dia nanya juga, di sisi lain juga jelasin anaknya. Wah Iya, ini, karena 5 tahun itu gila ajaib juga. wah ini kasih info aja. Kayak gini ya salahkan salesnya adalah. Yang tak paling salahkan kayak gini adalah salesnya. Iya, TCM ini. Ini Mm-mm, TCM ini. Kelakuannya mm-mm. aneh-aneh ini. Eh, Betul, Kak Cio, pintar. Tapi nanti saat sudah pembuatan project, oh, gitu nah, nanti. Oh, ya nggak apa-apa sih ya. Kalau misalnya pinter dan private gitu masih masih oke lah. Kalau grup tapi, tapi lulusnya bingung kemana. Iya. 5,5 tahun, Kak lulus kemana ya? Oh ya Ak- udah, kalau misalnya pinter mah nggak apa-apa. Tapi lulus Iya. kemana? Digital literasi ya terlalu gampang. Iya. Tapi nanti Kak Cio akan siap-siap jadi kayak aku yang aku ceritain itu loh. Jadi anakku yang 6 tahun VP sekarang sudah 7 tahun di Roblox. Sekarang aku pengen oper, aku nggak tahu mau oper ke siapa. Tidak kuat saya ngajar Roblox, saya ngajar Roblox terpaksa. Karena anaknya cuma mau perpanjang kalau sama aku. Nanti kamu juga begitu Kak Cio. Tapi saya coba aja Roblox 16 pertemuan, mau capek saya. Gitu. Jadi siap-siap. Oke? Jago sih. 5,5 tahun bisa VP itu. 5,5 tahun kayaknya dulu aku baru bisa baca. Aku masih nonton apa? Tabuti. Enggak, kadang. Jadi tuh sebenarnya anaknya tuh emang kalau ngelihat dari keseharian ibunya, emang tiap hari tuh belajar terus. Jadi kayak belajar sambil bermain terus sama ibunya gitu. Benar-benar selalu aktivitas. Jadi anak-anaknya tuh emang pintar-pintar. Adiknya pun umur 5 tahun pintar juga sama. Jadi kayak emang apa ya? Emang diasah terus gitu sih ya. Oh, Kalau ngelihat dari ini ya, dari apa namanya status orang tuanya tuh tiap hari pokoknya ada yang dipelajarin, entah itu pakai media apa, pokoknya ada selalu yang dipelajarin. Jadi anaknya ini tuh, apa ya, kayak wawasan dia pun kayak luas banget gitu. Makanya kenapa pas lagi diajarin dia tuh bertanya-tanya sampai pokoknya itu tuh harus masuk akal dia gitu. Jadi kalau misalnya dia nanya tuh kayak, duh gimana ya cara dia masuk akal ya gitu. Masuk akal dia. Padahal kan sebenarnya banyak. Iya, ini private benar. Ini private. Cuma ibunya ini parentsnya untungnya dia kayak apa ya, aware juga gitu kalau anaknya masih kecil. Jadi dia ini enggak di apa ya, dia enggak dipaksa untuk satu lesson satu pertemuan. Tapi parentsnya minta pertemuannya ini ngikutin ritme anaknya. Misalnya dia cuma bisa misalnya dia cuman bisa setengahnya doang, nggak apa-apa. Jadi pertemuan selanjutnya tetap ngerjain kelas itu lagi aja. Karena dia juga emang beli beli apa ya, beli kreditnya juga 64 lesson. Jadi bisa kayak gitu gitu. Jadi dia maunya nggak mau ngikutin ritme apa namanya algo yang satu pertemuan satu lesson karena dia takut anaknya ini kayak kepadatan gitu. Karena toh mau buru-buru kemana juga gitu anaknya. Jadi dia mau pokoknya ya udah pertemuannya sampai anaknya biar anaknya enjoy dan sampai anaknya ini siap untuk lanjut materi gitu. Jadi itu sih. Cuma ya itu sih problemnya cuma itu aja karena dia anak kecil mau sebentar apapun apa ya, dia tetap anak kecil. Jadi bener yang dibilang sama Kak Fadli, tetap PR banget gitu. Bener banget bener. Dulunya soalnya CK dan dia naik, dia lompat kelas dan benar-benar sangat menyesal banget dia lompat kelas. Eh, Kayaknya kedepannya tetap umur segitu baiknya sesuai umurnya aja gitu, meskipun pintar banget. iya bener sesuai aja. Itu yang bikin kurikulum Algo itu udah riset selama 7 tahun kok. Udah pasti bener lah yang dia me, me- merekomendasikan sesuai umur tuh. Karena risetnya udah 7 tahun, guys. Oke, itu sih. Ada lagi yang mau nanya? Ini udah terlalu malam deh. Ada lagi yang mau nanya? Harusnya direkrut tutor jalur anak berprestasi. 10 tahun tapi ramah masuk. Iya banyak. Banyak, Banyak. banyak sudah sampai. Pokoknya tanda-tanda anak VP tidak masuk itu setelah sampai ke modul 4 grup project.
Udah bingung bikin apa. Nah, itu udah tanda-tanda tuh tidak masuk, harus dicurigai itu. Mas Enggak, umur Maka umur private itu bukan acuan. 45 menit ya, bener. Eloy. CK private itu 45 menit. Oke. Lanjut Mas Galang. Oke, kayaknya gitu dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi? Kayaknya udah ya. Kita udah, udah capek nih. Udah malam. Oke, thank you. Ini assessment aku ingetin lagi ya. Seminggu sekali teman-teman. Yang kemarin dikerjain dulu. Aku juga malas ngerjain. Tapi aku juga malas, lebih malas bikinnya nih teman-teman. Karena bikin bikin soal assessment tuh susah. Yang pertama adalah susah nentuin jawaban karena aku harus nentuin jawaban yang benar sama yang salah. Oh. Nah, oke. Kunci jawaban. Ada kunci jawaban nggak, Mas? Ada. Nanti nanti kalau kalian ini ada remedi deh. Kalau kalian di bawah 60 nanti tak chat. Tolong nanti tak kasih yang benar. Kalau kalian kerjain dulu aja. Kalau yang di bawah 60 nanti tak personal chat, tak suruh benerin. Asal guys, asal. Ada remedi ya. Karena karena yang bilang ibu, guys. Seminggu sekali. Ya udahlah ya. Terus nanti dikalkulasi jadi nilai ternyata bekerja. Ternyata seperti sekolah. Yes, karena apa ya namanya? Tapi aku setuju sih karena namanya tutor tuh kan banyak output ya. Kita kita banyak output ya. Jadi kita kan selalu ngeluarin output di kelas itu kita keluarin output, kita keluarin output. Kita tuh butuh juga yang namanya input. Gitu sih. Oke. Jadi bener bener ya ini beneran sih. Dan itu bagus. Jadi gitu aja teman-teman. Aku remind ya. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam yang udah join ini hari ini banyak dan bagus banget. Kuisnya di mana emang? Ada di ini Mas, chat quality. Chat quality itu ada kuis nanti silahkan di ini. Kalau kalian nilainya di bawah KKM nanti aku chat kok. Tak minta tolong benerin ya. Yang bener ini Asal ini. guys. Gitu. Asal guys. Oke, thank you teman-teman yang udah join. Selamat malam and bye bye. Have a nice sleep. Bye. Sehat-sehat Mas, sehat-sehat Baik semua Mas, Sehat-sehat ya. rekan-rekan. bagus. Bye Ya, semuanya. bye. Ya. Thank you, thank Makasih you. banyak Kak, makasih. Bye. Malam-malam. Thank you.